terakhir dari sesi exposure ini adalah ISO gitu. Nah, ini kita akan bahas di sini ISO. Sebentar. Kamu lihat kemarin itu kita berbicara dengan saya stop presenting dulu. Sebentar ini. Nah, sekarang kita lakukan ini ada terkait dengan ISO ya. Nah, ini kita ngomongin ISO, balik lagi. Nah, apa sih ISO itu gitu? ISO itu adalah balik lagi ketiga. Jadi ketika kamu lihat di fitur kamera, kamu lihat shutter speed, itu angkanya 1/sekian, 1/sekian. Kalau misalnya speednya tinggi itu misalnya 1/1000 atau 1/2000. Itu tujuannya untuk memfreeze-kan atau mendiamkan sebuah objek yang bergerak. Gitu. Sedangkan dengan shutter speed rendah, itu tujuannya adalah untuk mengambil motion blur. Gitu, dalam arti objek yang bergerak itu akan tertangkap dan terlihat seperti blur atau motion. Gitu. Nah, di aperture yang tinggi dengan angka yang rendah itu tujuannya untuk mengambil ketajaman sebuah objek sehingga pesan yang disampaikan menjadi fokus dan tersampaikan dengan audiens dengan baik. Gitu, dalam arti kita fokus ke sebuah objek, sisanya foreground ataupun background yang kurang istilahnya kurang dalam arti ada makna pesan di balik tersebut menjadi blur sehingga fokus. Nah, itu menjadi aperture yang tinggi, sedangkan aperture yang rendah itu membuat sebuah image lebih terlihat jelas. Tujuannya biasanya untuk foto-foto yang sifatnya landscape, cityscape, travel dan juga sebagainya. Itu. Nah, penggunaan ISO di sini kalau kamu lihat dari shutter speed sama angkanya, angka di handphone ataupun mungkin di kamera di situ dimulai dari ISO rendah, kita berbicara dengan ISO rendah sampai ke ISO tinggi. Nah, ISO rendah itu angkanya berapa gitu. Nah, angkanya tetap balik lagi ke variatif, itu balik lagi dari kamera yang kalian miliki gitu. Dalam arti ada beberapa yang memang mulai di ISO rendahnya di 50, ada yang di angka 100 gitu ya. Kalau kamu lihat dari gambar saya di sini ada yang mulai dari 200 dan sebagainya. Nah, itu ISO terendah. Nah, kita klasifikasinya balik lagi ke ISO rendah, ISO sedang, dan juga ISO tinggi. Nah, ISO rendah itu dari 50 sampai 200, sedangkan ISO-nya yang ISO yang tengah gitu ya, dalam arti ISO di tengah-tengah itu sekitar di 400 sampai di 800. Sedangkan di atas 800, di atas 800 ke atas itu masuk ke dalam ISO tinggi. Nah, apa sih ISO? ISO itu adalah measure of light sensitivity. Jadi sebuah sensor di dalam kamera kalian yang menangkap cahaya di sekitarnya. Gitu. Jadi ketika kalian memasuki atau men-setting kamera dalam segi otomatis, gitu ya, dalam arti sensor ini akan membaca situasi di dalam sebuah ruangan atau di suatu tempat itu dengan sensornya mereka untuk melihat seberapa banyak nih cahaya yang ada di dalam sekitar. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu masuk ke dalam sebuah ruangan gelap, ruang kamar, ruangan rumah, perkantoran ataupun dalam museum dan sebagainya, itu yang secara kita lihat akan kekurangan cahaya gitu, dalam arti cahaya yang ada di dalam ruangan tersebut tidak terlalu banyak, sehingga yang harus kita lakukan adalah menaikkan ISO kita. Jadi semakin rendah itu sensitivity, semakin rendah angkanya, jadi semakin sedikit cahaya yang semakin banyak cahaya, semakin sedikit cahaya yang dibutuhkan, dalam arti ruangan tersebut sudah terang. Tetapi kalau misalnya masuk ke dalam ruangan gelap gitu, nah berarti itu membutuhkan cahaya yang masuk sehingga kita butuh sensitivitasnya yang tinggi. Itu misalnya seperti 200, 400 dan juga sampai 1000 dan sekitarnya. Gitu. Nah, ambient light itu kalau di handphone seperti ini. Ini saya mau coba stop dulu. Jadi biar kamu ada bayangan kalau misalnya nggak pegang handphone atau kamera. Di sini kan ada kayak biasa. Ini kan sebetulnya kan otomatis. Ini saya masuk naik gitu kan ya. Tuh. Nah, ini kan dia sebetulnya di atas kamera selfie kalian, kalau kamu tahu di handphone itu ada sensornya, namanya ambient light-nya itu. Jadi kalau misalnya ketika handphone ruangannya kamu gelap, otomatis dia akan naik secara otomatis. Ya kan, menerangi
LCD kalian atau sensor. Tapi kalau misalnya kalian bawa keluar gitu jam 10, 11, 12, itu dia akan perlahan ambience-nya akan turun gitu kan. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan lagi cahaya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu adalah cara bagaimana si ambient light atau ISO kita menangkap cahaya yang ada di sekitar. Kita nah kembali lagi ke slide. Tidak ada belum. Kita kembali lagi ke slide yang ini. Ya. Nah, ini balik lagi ke dalam sebuah light. Nah, ini angkanya seperti ini gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menaikkan atau mengurangi atau mengontrol cahaya yang masuk. Balik lagi tetap sama tujuan ISO, aperture dan juga shutter speed, mengontrol cahaya yang masuk dalam kamera gitu. Nah, tetapi ini di sini ada setting ISO nih, mungkin kalau ada di kamera kalian kita bisa lihat ada white balance, ISO dan sebagainya. Ada juga yang memang pengaturan ISO-nya itu di dalam sebuah LCD, ada juga yang di luar LCD, dalam arti ada di dalam kamera, tergantung jenisnya. Sama kemarin ketika kamu foto untuk shutter speed, ada fitur atau tombol shutter speed tersendiri gitu kan. Dalam hal ini tuh, kalau misalnya kita lihat di Nikon, M-nya tuh 250, berarti shutter speed-nya 1/250 gitu kan. Nah, aperture-nya atau diafragma atau F-nya itu dia menggunakan settingan 2,8. Nah, kalau kamu lihat di bawah sini ada tulisan ISO, kelihatan kan 640. Nah, ini berarti dia menggunakan ISO tengah gitu ya, middle. Berarti dalam arti ini 660. Itu dia menggunakan ISO tinggi, dia menggunakan shutter speed yang tinggi 1/250 dengan aperture besar 2,8 dan juga ISO tengah di 640. Gitu. Nah, itu tergantung dari situasi di lapangan. Nah, ini for your information aja terkait dengan pengaturan ambient light maupun sensor cahaya yang masuk ke dalam sebuah kamera kamu, cahaya yang masuk ke dalam sebuah kamera. Nah, di sini ada ini pengaturan secara manual di sebuah kamera kan seperti ini. Jadi harus diutak-atik, harus dibuka di shooting menunya atau enggak cari di bagian light, ambience ataupun exposure. Nanti di situ ada long exposure, ada high ISO dan juga ada ISO sensitivity setting. Nah, di situ kalian bisa klik angkanya dan kita bisa pilih mau 100, 200 sampai di 12.000 dan sebagainya. Gitu. Nah, ini balik lagi tapi seperti ini. Begitu diklik ISO paling rendahnya 200, 250, 320 sampai terus ke bawah. Nah, angkanya akan balik lagi variatif, ada yang cuma sampai di 6.400 maksimalnya, ada yang sampai di 12.000, bahkan ada yang di 18.000 sampai 32.000. Nah, itu tergantung dari jenis kamera yang kalian miliki. Gitu. Tapi pembagiannya tetap sama kayak shutter speed. Kalian tahu ISO rendah ada di range berapa dan ISO tinggi ada di range berapa, tapi untuk maksimal dari setiap angkanya itu di setiap kamera berbeda. Gitu. Nah, ini biasanya guidelines, ini biasanya kamu keluar, nanti misalnya praktek keluar atau nggak di daerah teras gitu kan, itu udah cukup banyak cahaya yang masuk, itu paling ISO-nya menggunakan ISO rendah, ISO 50, 100, ataupun 200 gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kamu masuk ke dalam sunrise atau masuk ke sunset, gitu yang udah mulai agak redup cahaya mataharinya, itu biasanya di tengah, tuh mulai di 400 sampai 600 ataupun 800. Tapi kalau misalnya kamu di sebuah indoor, ya kayak di museum ataupun di museum misalnya gitu, diperbolehkan untuk memfoto tapi tidak boleh menggunakan flash gitu kan, no flash allow biasanya gitu kan. Nah, itu kamu menaiki sebuah ISO-nya dinaikin gitu kan untuk acara aktivitas di dalam gitu. Nah, itu untuk menggunakan ISO tinggi. Nah, tapi balik lagi for your information nih, di sini penggunaan ISO itu berdampak kepada kualitas foto. Jadi tetap aja penggunaan ISO tinggi itu tidak direkomendasikan. Jadi kalau memang sudah terpaksa gitu, dalam arti memang tidak ada pilihan lagi, kan pilihannya ada 2 tadi, ada 3. Ketika kekurangan cahaya, kita bisa mengontrol dari shutter speed, kita bisa mengontrol dari aperture, gitu. Misalnya dari shutter speed menggunakan speed yang sedang ataupun speed yang rendah. Itu untuk atau menggunakan aperture, menggunakan aperture yang besar angkanya. Aperture besar, angkanya kecil. F2,8, F3,5 dan F4,5 gitu. Tapi kalau misalnya 2 itu sudah dikontrol menjadi
maksimal gitu ya, ISO speednya rendah, shutter speednya rendah, aperture-nya tinggi, tetapi masih kurang juga cahaya masuk, baru kamu menaiki ISO. Jadi ISO itu menjadi pilihan terakhir untuk ketika kamu menaikkan sebuah ISO untuk mendapatkan cahaya lebih gitu. Karena kualitas dari sebuah fotonya itu nanti akan berkurang. Nah, ini berhubungan dengan teknologi. Ini kita lihat di sini ada foto ISO 100, ini gambarnya jernih, dan ketika di zoom in itu masih bagus dibandingkan, coba kamu lihat foto yang selanjutnya, ini ISO 4000. Ini kalau kamu lihat titik-titiknya di dalam sebuah foto ini keluar nih. Ini namanya istilahnya DPI, dot per inch. Jadi dotnya, titiknya itu kan dot. Nah, per inch-nya itu keluar ketika di zoom in, sehingga kualitas fotonya akan menjadi noise atau grainy. Itu kalau kamu di Photoshop, di situ ada tulisan add noise, atau istilahnya kita fotonya ini menjadi noise atau grain. Atau kalau misalnya di aplikasi handphone kan ada juga tuh, misalnya kamu edit di foto aplikasi handphone biasa, ada brightness, ada saturation, terus juga ada sharp gitu kan, ada sharpness, terus juga ada warm, di situ ada noise, terus kamu pencet add noise, kamu ganti gitu kan, nanti coba sedikit praktek deh. Kamu add noise dari 10, 20, 50 sampai 100, itu dia keluar dot per inch-nya atau kualitas foto menjadi berkurang. Nah, ini kelemahan dari ISO tinggi. Makanya ISO tinggi tidak direkomendasikan hanya jika terpaksa. Gitu. Dan kita lihat lagi perbandingan di sini. Higher ISO, more grain ya. ISO 100 yang sebelah kiri kamu bisa lihat, itu kualitas fotonya bagus dibandingkan dengan ISO yang tinggi. Di situ ada 124.400, 2.400 tuh. Kita lihat di sini kualitas fotonya tuh, titiknya, dan hitamnya juga nggak terlalu hitam gitu. Nah, itu memang efek atau dampak dari penggunaan ISO tinggi. Bisa kita lihat lagi di sini ada foto gedung ya, ada ISO 100 clean image. Ini biasanya yang foto kamu lakukan, foto-foto yang kualitasnya bagus. Nah, ketika naik di 3200, lihat noise image-nya kelihatan banget, titik ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada foto perbandingan setiap image. Rekomendasinya adalah ISO paling rendah adalah yang paling bagus untuk kualitas. Jika memang harus naikin ISO, ya dinaikkan, tapi tidak lebih dari nih. Di sini panduannya tidak lebih dari 800. Ya, ISO 400, 600 itu masih kualitasnya baik. Apalagi kalau misalnya foto untuk kebutuhan komersil, atau misalnya kamu foto sebuah pre-wed gitu ya. Terus kliennya mau dicetak misalnya sekitar 60 kali 40 cetak besar untuk di ruang tamu dan sebagainya. Terus kamu menggunakan ISO tinggi. Nah, itu ketika di print itu kelihatannya jelas banget gitu kualitasnya fotonya, bukan dari megapikselnya tetapi dari noise-nya yang tinggi. Di sini ada ISO 800. Nah, ISO 1600 kamu bisa lihat perbedaannya tuh. Sudah mulai kelihatan grainy ya, noise-nya itu kelihatan, titik-titiknya, apalagi di angka 3200. Pastinya kamu kalau misal kualitas, atau misalnya kayak gambarnya pecah dan sebagainya, pasti kan foto nggak mau gitu kan kamu upload sebuah foto gitu, atau yang pertama nggak fokus, blur, yang kedua adalah ada noise-nya, dan juga pecah megapikselnya gitu. Nah, jadi penggunaan ISO, jadi untuk apa kalau gitu, kalau tidak digunakan ISO tinggi? ISO tinggi itu digunakan hanya untuk ketika shutter speed dan aperture itu sudah tidak bisa mengontrol cahaya gitu, jadi udah terlalu maksimal, kamu harus tambahkan ISO-nya, tapi jangan sampai kayak maksimal banget. 3200, 6400 itu udah parah. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu penggunaan untuk ISO. Apakah ada pertanyaan nggak?